Apa tugas Nabi Khidir? Kok bisa dipanjangkan Allah umurnya? Coba lihat, Nabi Khidir itu sebenarnya tugasnya mirip-mirip kayak malaikat Jibril, bawa risalah. Bedanya malaikat Jibril malaikat, Nabi Khidir itu punya fisik. Tahu juga tuh dalamnya pemalaikat apa nggak ngerti juga kita ya. Malaikat Jibril bawa syariat yang zahir kepada Nabi Musa. Selesai, apa kata orang? Ya Musa, adakah orang yang lebih alim darimu? Hadis Sahih Bukhari, Kitabul Ilm, bab ilm. Apa jawaban Nabi Musa? Nggak ada, gua paling alim di muka bumi. Turunlah wahyu, kan beliau ini bisa berkalam dengan Allah. Musa, kamu boleh merasa pintar, tapi nggak boleh merasa paling alim. Ada yang lebih alim dari kamu dalam ilmunya, dalam bidangnya sendiri. Siapa itu? Khidir. Khidir namanya Balya bin Mulkan. Dan Nabi Musa dihabisin tuh rasionya, logika rasionya dihabisin. Apa coba hubungannya ilmu sama ikan? Kata Allah, carilah Khidir, bawa ikan ini. Kalau ikan ini nanti hilang, berarti nggak jauh-jauh dari situ ada Khidir. Masuk akal nggak Pak Haji? Apa hubungannya Khidir sama ikan coba? Ternyata berhubungan. Nabi Khidir ini nabi, kalau orang Indonesia dulu apa? Nenek moyangku seorang pelaut. Nabi Khidir ini tinggalnya di laut. Kalau di laut berarti urusannya sama ikan. Maka diberi simbol. Simbol-simbol begini nih, itu Allah Allah selipkan di Quran. Nanti ada masa kalau umur kita panjang, kalau saya masih rutin ke sini ya, insya Allah nanti kita buka tuh simbol-simbol di Quran itu yang unik-unik. Ada simbol air, ada simbol awan, ada semua, ada simbol tanah. Itu semua simbol-simbol aja tuh. Indah kalau kita ngerti simbol-simbol itu. Quran itu nggak ada ujungnya, nggak ada ujungnya Quran itu. Simbol-simbol ini dibawa oleh Nabiullah Musa, tapi Nabiullah Musa belum ngeh nih maksudnya, ikan dibawa. Kata Allah, jika itu hilang, berarti di situ ada Khidir. Dia bawa anak buahnya, khadamnya, ya. Namanya siapa? Yusha. Ya. Yusha ini patuhnya bukan main sama Nabi Musa. Tapi kan dulu moyang kita Nabi Adam pernah lupa ngasih umurnya ke Nabi Daud. Itulah lupa pertama manusia. Karena Nabi Adam pernah lupa sekali, maka sampai nanti kiamat lupa menjadi genetik manusia. Jadi nggak usah bilang saya nggak boleh lupa. Emang kita udah takdirnya lupa. Nabi Musa bisa lupa, coba Yusha bisa lupa. Kalau nggak mau lupa jangan jadi manusia. Jadi malaikat aja ya. Terus jalan. Terus Nabi Musa bilang, kita rehat lagi yuk. Rehat. Pas rehat, Nabi Musa nanya, Yusha, aina samak, aina al-hud, mana ikannya? Yusha merasa bersalah. Biasa kan dia khidmah, dia bertugas. Wahai Nabi Allah Musa, saya lupa ikannya di mana. Tempatnya dibawa, ikannya nggak ketahuan. Akhirnya Nabi Musa nggak marah. Nabi Musa nggak marah, karena nggak boleh marah. Ini lagi belajar Khidriyah nih, nggak boleh marah-marah. Ya, itu Nabi Musa lagi masuk ke Thariqat Khidriyah kalau bahasa kita zaman ini. Ya, karena mau belajar risalah yang diturunkan Allah ke Nabi. Ya, saya ulang tadi, ada Jibril di langit, ada Khidir di bumi. Ini membawa risalah langit, ini membawa risalah bumi, sama. Cuma bedanya, ini risalah langit itu isinya hukum normatif syariat, syariat yang zahir, sedangkan Nabiullah Khidir itu dapat risalah batin.
A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ini mantra-mantra kenabian. Kita sebut ruqyah. Ruqyah itu bahasa Arab artinya mantra. Ya, a'udzu, aku berlindung dengan kalimat Allah, bikalimatillah tammat yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan-keburukan makhluk. Saya mau tanya, corona makhluk bukan? Makhluk Allah bukan? Kalau dia makhluk Allah, dibaca ini pasti dituduh. Jadi bacakan ini, bacakan ke anak-anak kita, bacakan ke orang-orang tua kita. Bahkan Abdullah bin Amr, dia tulis di kertas, dia kalungin untuk anaknya, mirip kayak jimat si pitung dulu. Tapi sekarang orang kalau ketemu jimat dikira syirik semua. Jimat itu ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau isinya nama Allah, maka dia tidak syirik. Aras bukan tempat tinggal, bukan tempat ia berada, karena dia sudah ada sebelum aras. Jika dia ada di atas aras, berarti sudah ada dualisme, satu dia, satu aras. Berarti syirik, batal ahadiyahnya. Ahadiyah ini nama lainnya tauhid uluhiyah. Maka tauhid uluhiyahnya kita berbeda dengan uluhiyah yang sebelah. Paham? Mereka tauhid uluhiyahnya Allah bersama aras. Allah di atas, aras berada di atas. Kita tidak. Karena sesuai hadis Bukhari, Nabi lebih faham daripada ente. Nabi ngomong, kana Allah wala syai'a ma'ah. Allah ada, aras belum ada. Maka sekarang dia tetap sendiri, karena dia sempurna, tidak berubah-ubah. Ayat yang sering kita baca, yang mana jika ayat itu dibaca, syaitan tidak akan masuk ke suatu tempat di mana ayat itu dibaca. Surat apa itu? Dua ayat terakhir Al-Baqarah. Nabi mengatakan, man qara'ahuma atau man talahuma, siapa yang membaca keduanya, maka syaitan tidak masuk ke dalam rumah itu. Jadi jangan-jangan kita masih tengkar di rumah, sering konflik. Itu jangan-jangan karena nggak baca ayat itu di rumah. Ya, jadi kalau masuk rumah, baca salam buat Nabi ya. Assalamualaikum. Kalau nggak ada orang, Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Terus salam ke Nabi, Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Silakan diamalkan itu. Sebelum masuk rumah, satu langkah, tiga langkah, undang dulu Nabi Muhammad, panggillah salam. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Atau selawat kita. Baru mengucapkan salam kepada ahlul bait, orang yang di rumah. Nabi berdoa. Dalam hadis Imam Muslim itu dibaca ketika mau berangkat dari masjid, dari rumah ke masjid, atau dibaca saat sujud salat sunat. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, tumpahkanlah nurmu ke dalam kalbuku. Wa fi sam'i nura, ke dalam pandanganku, wa fi pendengaranku ya, basari pandanganku, dagingku, tulangku, darahku, di depanku, di belakangku, kanan kiriku, atasku dan bawahku. Artinya kelilingilah kami dengan nur. Amalkan itu Pak, enggak usah pakai bahasa Arab. Kalau hafal bahasa Arab alhamdulillah. Ketika berangkat dari rumah ke masjid, mau pakai motor, mau jalan kaki, lebih afdol kalau masih di komplek ini jalan kaki. Subhanallah 100, Alhamdulillah 100, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La haula wa la quwwata illa billah, Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup 7 kali. Ditutup sholawat 100, Sallallahu ala Muhammad. Rasakan Bapak Ibu dalam 3 hari, 7 hari hidupnya lebih bermakna. Ya, yang merasakan itu sudah banyak. Itu disebut dengan zikir buhul alam semesta. Bahasa Arabnya maqalidus samawati wal ardh. Orang kalau zikir dengan itu, ini punya pekerjaannya diberkahi, ini punya rumah tangganya diberi rahmat, ini punya anak istri semuanya diberi berkah, ini punya badan yang dijaga Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ambo izinkan mengamalkannya, ijazah secara umum, ijazah ammah, dan boleh diajarkan ke murid-murid. Lagi habis main PS dia bilang, tutup. Kamu kalau ragu bab ruh, padahal saya nggak nanya pak, cuma di hati doang. Kamu kalau ragu masalah ruh, cari kitab Syekh Abdul Qadir Jilani, buka kitab Al-Ghunyah. Kitab apa? Al-Ghunyah. Saya mikir kapan orang ini baca kitab Al-Ghunyah. Kitab itu saya udah punya, cuma nggak tahu waktu pindahan nggak ketemu. Saya beli lagi itu kitab. Benar, sekarang 2 eksemplar saya punya, ketemu lagi itu kitab. Jadi saya beli kitab itu seminggu setelah dari ketemu. Saya waktu itu datang sekali seminggu. Udah hampir khatam nggak ketemu-ketemu. Tambah shock di hati nih. Wah, kayaknya nih asal tebak-tebakan doang nih. Tapi kemudian masih ada sisa 1/5 lagi belum saya baca. Tutuplah. Kirim dulu Fatihah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah li ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya Fatihain juga beliau yang bilang itu. Kalau ente benar nih pasti ketemu langsung nih. Benar, saya buka ketemu halaman itu langsung. Tapi ketika buka itu, saya udah bolak-balik belum paham juga. Baca balik. Bagian mana ya? Ulang lagi. Yang ketiga baru ketemu. Ketika itu Syekh Abdul Qadir berkata, Allah akan menamakannya dengan nama-nama yang hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu itu maknanya 2. Benar hanya Allah yang tahu dan para walinya atau nabi-nabi. Karena di Quran kan ada la ya'lamul ghaiba illallah, tidak mengetahui yang gaib kecuali Allah. Kecuali Allah memberitahu, kata Imam Suyuti. Kepada siapa Allah kasih tahu? Nabi dan wali-walinya. Nabi dan wali-walinya. Di situ ada kalimat Allah akan menamakan orang ini dengan nama-nama yang hanya Allah lah yang tahu. Makna keduanya, nama-nama itu banyak, hanya Allah yang tahu berapa banyak nama itu. Dalam zikir itu ada energi ilahiyah, ada nur tapi hard. Itulah sebabnya zikir itu bisa menetralkan banyak hal. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'ul 'alim. Dengan nama Allah. Ini enggak usah datang ke dukun ya, amalkan ini. Mau diserang-serang dalam politik ya. Kali Bu Bupati, Pak Wakil diserang orang, amalkan ini pagi sore, satu napas. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Ini langsung turun dari langit. Ini lafaz ini langsung turun dari langit. Diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan nama Allah. Bismillah allazi, yang mana la yadurru ma'asmihi, tidak ada yang akan merusak, mengganggu siapa yang bersama namanya. Ini maksudnya apa? Gak ada yang ganggu, baik dari langit ataupun dari bumi. Namanya Allah, Allah titipkan semuanya ke dalam qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang datang kepada Allah lewat pancaran qalbu Rasulullah, dia langsung diterima. Kalau saya masuk kantor Bu Bupati, bawa surat sakti dari Bu Bupati, diterima nggak? Diterima. Tapi kalau bawa proposal nggak ada janjian, ditolak nggak? Ditolak. Biasanya kalau pegawai itu ada kartu ya, kartu pengenal diri. Apa namanya? ID card. ID card. Itu kalau kita kemana-mana pakai ID card. Tertulis di situ statusnya apa. Pasti tempat itu menghormati kita. Yang dipandang bukan kita, ID cardnya. Ya, siapa yang membawa nama Allah, siapa yang bersama Rasulullah, maka dia akan dihormati di mana saja. Imam Ahmad bin Hanbal dilecehkan oleh Al-Ghujur.
ditelanjangi Pak. Itu Imam Ahmad bicara kepada sarungnya, wahai sarungku, tutuplah auratku. Takutlah kepada Allah, engkau mempermalukan aku. Langsung naik itu, diturunin lagi oleh Al-Gojo, enggak turun-turun. Al-Gojonya takut. Mulai Al-Gojonya takut Pak. Ayah Buya Hamka mau dirampok oleh penyamun dulu di tengah jalan. Dulu kan belum ada PJR ya, belum ada polisi ngawal kalau Ustadz jalan ya. Dulu ayah dari Buya Hamka namanya Syekh Abdul Karim Amrullah mau dirampok, mau dibunuh oleh penyamun. Terus beliau bilang, tunggu sebentar, saya baca surat Yasin dulu. Yasin. Yasin itu nama siapa? Nama Rasulullah SAW. Terus ada teknik membacanya. Selesai baca Yasin, itu orang sudah sujud-sujud. Maafkan saya lah, bingung beliau. Ternyata ini orang melihat sesuatu ketika Syekh Abdul Karim membaca surat Yasin. Bisa begitu Pak, tapi kalau Bapak yang baca nggak ada yang aneh. Baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dielu-elukan namanya baik di langit ataupun di bumi. Coba lihat, Sayyidina Jibril bolak-balik naik langit, tapi setiap kali sampai di langit pertama selalu ditanya, "Mananta? Ente siapa?" Itu Jibril. Jibril langsung bilang, "Saya orang yang bawa risalah Nabi Muhammad." Dibuka langsung, sebut nama Nabi, buka langsung. Jadi pembuka pintu langit nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qarin-qarin itu ada tetap dan mereka masih hidup. Jadi qarin-qarin ini Allah panjangkan umurnya. Lalu sahabat yang makan Allah, jin itu sendiri apa? Jin itu bahasa Arab yang berarti makhluk halus yang tidak terlihat oleh kasat mata. Maka orang gila pun disebut majnun, satu akar kata dengan jin. Jannah, ya, satu akar kata. Sesuatu yang tidak terlihat disebut jin. Tetapi bagi orang-orang yang sensitif secara hawas, yang kemudian disebut indera keenam kah itu atau kasyaf kah itu, mereka kadang-kadang Allah kasih lihat. Bukan dia yang melihat, tapi Allah perlihatkan. Tapi ingat, ini bukan pertanda orangnya sakti, orangnya hebat. Justru ini musibah baginya. Karena akan terganggu setiap saat. Ini yang dikatakan Nabi, seandainya engkau melihat mereka, tentu dadamu akan sesak. Ya. Maka kita beruntung. Inilah yang dikatakan Ta'illah, al-man'u ata. Jika Allah melarang, menahan satu pemberian kepadamu, Allah sedang memberimu. Melarang mata kita, menahan pandangan kita untuk tidak melihat genderuwo, kuntilanak, tuyul, atau nama-nama jin lokal. Itu jin lokal. Jika di Arab sana ada Ummu Sibyan, ada namanya Dasim. Dasim ini syaitan atau jin yang bertugas memecah belah keluarga, sahabat dengan sahabat, teman dengan teman, perceraian. Dasim. Ada macam-macam nama jin. Ada Walhan atau Walahan yang bertugas mengganggu kita lagi sholat, lagi wudhu, lagi baca Quran. Jika saya, antum semua merasakan ragu lagi sholat, ragu lagi wudhu, berarti Walahan sedang bekerja. Coba baca kalimat ini. A'udzubillah minasyaitonirrajim, bismihi walhan. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang dirajam, yang bernama Walhan atau Wilhan. Insya Allah syaitan ini akan pergi. Nah, inilah perbedaannya. Iblis adalah rajanya, asal dari semua ini. Pengikut-pengikut iblis ini dinamakan syaitan. Syaitan itu ada yang halus dari kalangan jin, ada yang berfisik seperti kita, manusia. Lalu ada qarin dan jin biasa. Qarin yang halus menyertai kita. Inilah yang kadang membisikkan yang tidak benar. Inilah yang membuat kadang ada orang mengalami penyimpangan seksual, berpikir, berkhayal yang tidak benar. Sedangkan jin yang lain, itu jin yang kadang-kadang dia punya urusan sendiri atau kadang mengganggu kita. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir itu panas. Dalam zikir itu ada energi ilahiyah.
ada nur tapi har. Itulah sebabnya zikir itu bisa menetralkan banyak hal. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'ul 'alim. Dengan nama Allah. Ini enggak usah datang ke dukun ya, amalkan ini. Mau diserang-serang dalam politik ya. Kali Bu Bupati, Pak Wakil diserang orang, amalkan ini pagi sore, satu napas. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Ini langsung turun dari langit. Ini lafaz ini langsung turun dari langit. Diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan nama Allah. Bismillah allazi, yang mana la yadurru ma'asmihi, tidak ada yang akan merusak, mengganggu siapa yang bersama namanya. Maksudnya apa? Gak ada yang ganggu, baik dari langit ataupun dari bumi. Namanya Allah, Allah titipkan semuanya ke dalam qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya bukan dihembus, gitu Pak ya, ditiup. Ini saya tunjukin. Kita baca misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu aja. Dia cuma transfer data aja. Data kalimat Al-Fatihah dipindahin ke situ. Diiktikadkan, ya Allah, tolong turunkan keberkahan Fatihah ke. Abu Sa'id Al-Khudri udah bertahun-tahun diajarkan Al-Fatihah oleh Nabi. Tapi satu kali sebelum pulang, Nabi panggil, ya Abu Sa'id, nanti sebelum pulang kamu temuin saya. Karena dia punya bakat ngobatin. Gak semua orang punya bakat ngobatin, Pak. Jadi Bapak ini kalau gak punya bakat ngobatin, walaupun hafiz Quran, apalagi cuma hafil qul huwallahu ahad, jangan coba-coba ngeruqyah. Abu Sa'id orangnya berani, nekatan orangnya. Apa kata Nabi? Nih, saya kasih kamu hadiah. Ditunggu-tunggu ternyata yang dibaca Nabi apa? Al-Fatihah. Tapi baca Fatihahnya beda zauknya, beda waridnya, beda ahwalnya ketika baca Fatihah saat sholat. Saat sholat baca Fatihah itu isinya adalah khudu, kerendahan kolbu. Di saat ini ada zikir obat di situ. Muncul sebuah riwayat hadis dhaif. Al-Fatihah shifa'un min kulli da'. Fatihah itu obat segala penyakit. Hadis dhaif, tapi Imam Ibnu Qayyim, murid Ibnu Taimiyah, Imam Salafi mengatakan apa? Ini mujarab. Fatihah itu mujarab. Benar Pak, mujarab Pak. Cobain aja Pak. Terus gimana lagi setelah ditiup? Tutup dengan salawat Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu minta doa, ya Allah, berkahi air ini, jadikan dia obat untuk tubuhku, badanku. Gitu Pak. Jadi jangan pindahin CO2-nya. Dan ini ada dua. Yang pertama disebut qalbu, yang kedua disebut ruh. Nah, di sini qalbu nggak dibahas di bagian ini, tapi dibahas di bagian lain. Dibahasnya ruh dan sir. Oh, sir di mana? Jadi kita ini kalau apa beda insya Allah dengan iznillah? Sering nyebut biiznillah nggak? Apa bedanya? Tahu? Mau dikasih tahu? Main pakai aja ya. Biiznillah tak? Biiznillah apaan? Insya Allah itu masih ada peran kita di dalam secara zahir. Tapi kalau biiznillah mutlak milik Allah. Coba lihat ayat tentang Nabi Isa menghidupkan mayat. Itu beliau mengatakan biiznillah atau insyaallah? Biiznillah. Maka sebenarnya saat itu bukanlah Nabi Isa yang menghidupkan. Butuh waktu? Enggak. Ilmu laduni itu turunnya detik per detik. 1 detik di dalam laduni sama dengan 70.000 ilmu di luar. Itulah maksud Nabi mengatakan 1 bab ilmu lebih afdol daripada 100 rakaat, 1000 rakaat. Karena sholat itu harus pakai ruh.
Ruh itu tempat turunnya laduni. Maka orang yang nggak ngerti, kita lagi kajian subuh, masuk syuruk, dia sholat 2 rakaat, padahal kita masih kajian. Dia lupa, ngaji ini lebih afdol dari sholat 2 rakaat. Satu bab ngaji lebih afdol dari 1000 rakaat. Cuma karena beramal pakai nafsu, nyalahin Ustadz nih udah syuruk masih ceramah aja. Emang ada kewajiban sholat syuruk? Emang ada kewajiban, keharusan kalau syuruk ceramah berhenti? Kan nggak ada. Kita aja yang nafsu dapat pahala ya, tapi lupa. Dulu otak saya agak sulit untuk diajak mikir keras. Datang kepada tuan guru saya, Abu Hasan Basri, apa kata beliau, kamu tampung air hujan, bacakan Al-Fatihah 70, ayat kursi 70, kul ada 4, 70. Lalu doa, ya Allah berikan aku nur dalam pikiran dan hatiku. Setelah saat itu saya langsung juara sampai saat sekarang. Ya, silakan diamalin ya. Ya, kalau perlu pakai sholat 2 rakaat. Lalu airnya diminum selama 7 hari. Tiap pagi, sebelum minum yang lain minum itu dulu. Jadi sedikit aja, mungkin kita tampung beberapa. Kalau nampungnya pakai atap, harus disaring dulu. Ya, harus disaring dulu. Ini bukan khurafat, ini bagian dari cara ulama kita mengambil keberkahan air yang didoakan. Nabi yang memiliki keistimewaan dari Allah, yang diberi umur yang panjang adalah Nabi Khidir. Tidak semua orang mengetahui nama Nabi Khidir, karena beliau tidak termasuk dalam 25 nabi dan rasul yang sering diketahui. Namun, namanya tercantum dalam Al-Quran dalam kisah Nabi Khidir yang tertulis di dalam sebuah jurnal 1001 kisah teladan muslim. Ia mendapatkan 5 perintah dari Allah Ta'ala melalui mimpi. Ia diperintahkan untuk berjalan ke arah barat. Di dalam perjalanannya ke barat, Allah Ta'ala memberikan perintah untuk melakukan 5 hal terkait peristiwa yang akan ditemui sepanjang perjalanan. Perintah pertama adalah makanlah apa yang terlihat di depanmu. Kedua, sembunyikan apa yang engkau temukan. Ketiga, terimalah apa yang datang kepadamu. Keempat, jangan kecewakan yang datang kepadamu. Kelima, larilah engkau dari apa yang ditemui. Karena itu merupakan perintah langsung dari Allah, tanpa berpikir panjang, maka keesokan harinya Nabi Khidir alaihi salam melaksanakannya. Ia kemudian berjalan ke arah barat. Dalam perjalanannya yang cukup panjang tersebut, Nabi Khidir bertemu dengan sebuah bukit. Namun, ia kemudian merasa bingung karena perintah pertama dari Allah adalah makanlah apa yang engkau temui. Akhirnya beliau berkata, aku diperintahkan untuk memakan apa yang aku temui, tapi ini sungguh mustahil untuk memakan bukit. Hingga pada akhirnya beliau mendekati bukit tersebut. Namun ternyata Allah berkehendak lain, terjadinya sebuah keajaiban. Bukit yang tadinya besar tersebut mengecil hingga terlihat seperti roti. Kemudian ia pun segera mengambilnya dengan tangan dan memakannya. Alhamdulillah, aku telah berhasil melakukan perintah pertama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan bagiku untuk menerima pelajaran yang tersirat di dalamnya, ujar Nabi Khidir alaihi salam, lalu melanjutkan perjalanan. Setelah itu, di tengah perjalanan dirinya kembali bertemu dengan mangkuk berbentuk emas. Sesuai dengan perintah kedua, yakni untuk menyembunyikan apa yang ditemui, maka Nabi Khidir sesegera mungkin menggali tanah untuk menyembunyikan mangkuk emas tersebut. Namun ternyata, sebuah keanehan kembali terjadi. Mangkuk emas yang tadi ditanam tersebut bisa bergerak dan keluar dari tanah seperti sedia kala, bahkan hal ini terjadi beberapa kali. Nabi Khidir alaihi salam tidak menghiraukan mangkuk emas tersebut. Beliau kembali melanjutkan perjalanannya. Ketika itu ada seekor burung kecil yang datang menghampirinya, ia dikejar oleh seekor elang. Nabi Khidir teringat dengan pesan Allah yang ketiga, yaitu, terimalah apa yang datang padamu. Maka dari itu, dirinya menyimpan burung tersebut dengan baik. Namun, tidak lama setelah itu, datanglah seekor elang yang kelaparan. Burung elang tersebut bertanya kepada Nabi Khidir, apakah Tuan melihat seekor burung yang tengah berlari? Aku sedang lapar. Jika melihatnya, tolong beritahukan kepadaku. Teringat akan pesan yang keempat, yaitu jangan kecewakan yang datang kepadamu, penuhi hajatnya. Hal inilah yang membuat dirinya merasa kebingungan, sebab di satu sisi dirinya kasihan jika harus melepaskan burung kecil untuk jadi santapan elang. Akhirnya Nabi Khidir mendapatkan ide, yaitu membuat sebuah kesepakatan dengan burung kecil dan juga elang. Ia hendak memotong bagian tubuh burung kecil, sebagiannya diberikan kepada elang, keduanya pun sepakat.
Beliau memberikan potongan kecil tersebut kepada elang. Setelah menyantap makanannya, burung elang ini pun pergi. Kemudian burung kecil yang disembunyikan pun akhirnya dilepaskan. Nabi Khidir kembali melanjutkan perjalanannya. Dia bertemu dengan seonggok bangkai, namun perintah kelima menyatakan bahwa dirinya harus meninggalkan apa yang ditemui. Akhirnya beliau bergegas untuk mencari tempat istirahat, dan pada malam harinya ia berdoa meminta petunjuk atas hikmah di balik 5 peristiwa yang sudah dialaminya tersebut. Dalam tidurnya ia kemudian bermimpi. Pertama, yang diperintahkan untuk dimakan itu marah. Mula-mula terlihat besar, tapi jika bersabar, mengawasi dan menahannya maka kemarahan itu semakin kecil. Hikmah peristiwa yang kedua adalah mangkuk emas merupakan perlambang kebaikan. Meski disembunyikan seperti apapun, dia akan tetap terlihat. Ketiga, burung kecil merupakan perlambang amanah yang harus diterima dan jangan dikhianati. Keempat, jika ada orang yang datang menyampaikan keperluan, berikanlah meski engkau membutuhkannya. Dan hikmah perintah kelima adalah bau yang busuk itu merupakan gibah atau menceritakan keburukan seseorang sehingga harus ditinggalkan.